Jadi apakah dosa kalau tidak berpuasa? Tidak. Tetapi kamu akan merasa sangat rugi. Karena kamu tidak pernah mau merendahkan dirimu sendiri di hadapan Allah. Karena puasa itu adalah bentuk merendahkan diri kita kepada Allah. Dengan menahan segala apapun yang keluar dari mulut kita maupun yang masuk ke dalam mulut kita. Kita mempercayai bahwa itu bisa menolak bala sebelum kita mengenal Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya, apakah kita butuh lagi ritual untuk menolak bala? Karena Kristus itu sudah menolak bala. Gitu. Jadi sebenarnya itu, kalau bisa saya bilang itu kultus, bukan kebudayaan. Nih di kampung kami kalau anak baru lahir terus ditempelin di samping kepalanya itu Alkitab. Dalam hal apa ini? Fungsinya apa? Memangnya Alkitab ini bisa nangkal setan jadi jimat? Nah itu yang Nggak boleh. Alkitab itu bukan jimat. bukan jampi-jampi ya. Bukan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi tersebut banyak sekali pembahasan yang menarik mengenai bagaimana sih penjelasan tentang puasa dalam iman Kristen. Lalu apakah ada kaitannya antara kepercayaan iman dengan adat dan kebudayaan? Dan yang lebih menarik lagi, penjelasan tentang apa itu pengkultusan, karena semua orang pasti banyak yang belum tahu tentang hal tersebut. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Oke, kita naikkan ya yang lain. Salam kenal dari Manado. Iya Kak Ani, salam kenal. Waduh, ke screenshot. Halo, selamat sore. Kembali lagi, ketemu lagi kakak. Oh ya, silakan Pak Tuan Nami. Iya, kemarin baru bertanya, sekarang bertanya lagi. Jangan Boleh. bosan tuh. Enggak bosan Pak, silakan. Terkait tadi puasa itu ya, mohon dibantu saya memahami puasa yang esensinya apa. Contoh, ini saya kasih narasi dulu ya. Kalau berbicara menahan lapar tanpa harus ada embel-embel kita hubungkan dengan ketuhanan, kita bisa juga berpuasa ya untuk kesehatan ya. Kalau berpuasa untuk mendekatkan diri sama Tuhan tanpa harus kita menyetop makan, apakah kita nggak bisa menyetop? Apakah kita nggak bisa dekat sama Tuhan? Nah, maksud saya gini, puasa itu apakah harus dilakukan? Dan puasa yang benar seperti apa? Pernah saya tanya pendeta, puasa yang benar seperti apa gitu. Kita ikut aja berpuasa tanpa tujuan, ibaratnya kalau saya mau menikah berpuasa dulu supaya lancar nanti acara pernikahannya. Itu salah katanya. Tapi kemarin sempat dengar Mbak Agatha itu ketika kita mendoakan bertujuan tertentu ya kita berpuasa gitu. Nah, saya jadi agak kurang tambah paham nih, seperti apa sih puasa dan kenapa harus puasa? Seperti itu Mbak Agatha. Ini ayatnya kita baca dulu ya. 1 Timotius 4 ayat 8 ya, dikatakan latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu atau ibadah itu berguna untuk segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi apakah kita itu perlu puasa? Kalau kita tidak puasa artinya kita tidak dekat dengan Tuhan. Jadi mulai dari melatih badan sehingga kita bisa melatih rohani kita. Ini ada suara saya? Suara saya ada nggak? Kok nggak ada suara sih? Halo? Tes. Ada. Jelas. Oke, jadi puasa itu sebenarnya apa sih? Esensinya apa sih? Ya,
Kayak kalau saya kasih analogi gini ya. Kita ini semua yang percaya kepada Kristus sudah diberikan benih Roh Kudus. Betul? Ya. Kita semua yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketika kita dikrisma kita menerima Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu seperti benih di dalam diri kita yang harus kita hidupkan. Nah, cara menghidupkan supaya benih ini itu kan harus dipupuk. Itu terus dipupuk dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan kita melakukan banyak hal gitu ya. Lalu puasa ini kalau diibaratkan seperti tanaman, ini serius nggak ada? Ada kan? Ada kan suaranya? Ini ada yang Lancar. Ini si Dayanti katanya nggak ada. Oke ya. Kalau dikatakan kita ini seperti benih ya, seperti benih. Bagaimana cara kita ini untuk memupuk supaya benih ini tetap hidup, supaya dia tumbuh dan berbuah ya. Kita juga perlu menyayangi yang namanya rumput-rumput yang hidup di antara kita, betul nggak? Nah, puasa ini seperti itu supaya kita ini menghidupkan Kristus itu dalam diri kita, roh itu dalam diri kita. Kita ini ya harus juga mencabuti rumput-rumput itu. Supaya apa? Pertumbuhannya itu tidak terhimpit oleh tumbuhan yang lain, ibarat gandum di antara ilalang gitu. Jadi puasa itu seperti menyiangi rumput-rumput itu. Makanya dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 8 ya, puasa latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna untuk yang akan sekarang dan yang akan datang. Begitu kamu bisa melatih dirimu, maka kamu akan bisa melatih rohanimu supaya terjadi perbaikan di dalam diri setiap orang Kristen. Jadi esensi dari berpuasa itu apakah hanya mendekatkan diri? Bukan, tetapi melatih kepekaanmu terhadap Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Karena kamu mengaktifkannya setiap kali kamu menahan perilakumu dan menahan apapun nafsu yang ada di dalam dirimu. Karena gini, latihan badani ya, atau latihan melawan keinginan daging itu dimulai dari mulut. Kenapa saya katakan itu? Sebab semua dosa itu berasal dari mulut. Karena mulut itu bisa memegahkan perkara. Ya, melalui mulut kita memasukkan segala sesuatu. Melalui mulut kita juga menyakiti orang lain. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Itu untuk melatih supaya mulut kita ini bisa menahan makanan, juga bisa menahan perilaku kita. Jadi apakah fungsinya itu supaya mendekatkan diri saja? Tidak. Tetapi itu berguna untuk kamu ketika kamu mengetahui bahwa janji Allah itu benar-benar nyata kepada kamu ketika kamu melakukan atau mengerjakan keselamatan itu melalui puasa tadi. Bahkan ada sakramen itu seperti perminyakan atau sakramen eksorsim itu memang harus dilakukan dengan berpuasa. Kenapa? Itu melatih diri kita supaya kita ini lebih bersih. Itu adalah bentuk pertobatan kita, bentuk merendahkan diri kita kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan puasa itu. Apakah boleh tidak dilakukan puasa ini? Kamu rugi. Kalau masalah boleh tidak bolehnya, kamu rugi. Hanya itu saja. Semakin kamu tidak bisa melatih keinginan mulutmu, maka kamu juga akan sulit melatih rohanimu atau melatih budimu. Jadi apakah dosa kalau tidak berpuasa? Tidak. Tetapi kamu akan merasa sangat rugi karena kamu tidak pernah mau merendahkan dirimu sendiri di hadapan Allah. Karena puasa itu adalah bentuk merendahkan diri kita kepada Allah dengan menahan segala apapun yang keluar dari mulut kita maupun yang masuk ke dalam mulut kita. Seperti itu Pak Tua Nami. Sedikit saya bercerita ya Mbak Nata ya. Semenjak saya di Kristen dilahirkan lah ya, dan tahu saya adalah Kristen, itu saya sudah lama mendengar puasa, dan teman-teman atau jemaat yang lain juga sesama gereja ada yang melakukan, ada yang enggak, dan termasuk saya selama itu juga enggak pernah melakukan karena merasa nggak sanggup gitu, dan kayaknya itu gimana ya, nggak kuat lah gitu. Tapi ketika lagi tren sekarang
itu intermittent fasting, saya sudah lama berpuasa 18 jam setiap hari. Nah, tapi tanpa menghubung-hubungkan dengan saya berbicara kekristenan gitu. Saya kuat. Nah, kok bisa kayak gitu? Coba ditanggapin dulu, Mbak Agatha. Ada apa ini kok bisa waktu di berbicara kekristenan tentang puasa saya nggak terbersit pengen melakukan, atau memang saya memikirkan saya kayaknya nggak mampu. Ada sesuatu yang mau Anda capai, makanya melakukan intermittent fasting, ya kan? Ya. Itu perihal tentang kesehatan, karena Anda memiliki tujuan. Makanya saya bilang, kalau kita berpuasa, puasanya orang Kristen itu tujuannya adalah bentuk kita merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau tujuan kita merendahkan diri kepada Tuhan, kira-kira nggak sanggup, berarti kita masih sombong sebagai manusia. Makanya ada tujuannya. Puasa kita ini tujuannya adalah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mematikan semua kedagingan kita, keinginan perut kita. Jadi kalau Bapak sanggup melakukan intermittent fasting karena alasan kesehatan, tidakkah kita harusnya lebih mampu untuk mendapatkan kenan Allah terhadap kita, supaya Dia melayakkan kita? Apakah kesehatan ini lebih penting daripada kita layak di hadapan Tuhan? Jadi tujuannya dulu, fokusnya dulu. Tujuan Bapak, mungkin Bapak tidak sanggup melakukannya karena Bapak tidak tahu tujuan berpuasa itu. Makanya Bapak merasa, tidak sanggup. Tapi kalau intermittent fasting, Anda bisa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau Anda capai. Itu tadi kan dikatakan, sebab ibadah mengandung janji-janji Allah, baik untuk sekarang ini maupun yang akan datang. Lebih dari itu, puasa, latihan badani gunanya terbatas untuk tubuh. Tetapi ibadah, karena puasa itu termasuk ibadah, itu berguna untuk janji-janji Allah hari ini maupun yang akan datang. Itu. Jadi, kalau kita mau merendahkan diri kepada Allah, lakukanlah dalam bentuk puasa. Seperti itulah sebenarnya kita memohon kelayakan. Sama seperti kalau kita adalah seorang hamba datang kepada raja, memohon untuk dia berkenan kepada kita, kita kan harus sujud kepadanya, harus merendahkan diri di hadapannya. Lah kalau kita tidak pernah merendahkan diri, berarti kita ini bukanlah hambanya, tetapi kita adalah orang-orang sombong. Sebab kita ini hanyalah debu tanah, maka kita harus kembali dalam kodrat kita yang rendah itu, melalui ibadah puasa. Seperti itu. Jadi ya, berarti itu penting sekali ya Kak ya. Jadi saya percaya apa yang dikatakan Mbak Agatha ya benar, untuk saya, kebaikan buat saya. Dan saya nanti ketika ada untuk ada puasa di gereja, saya akan memulainya, karena dulu sepemikiran saya puasa itu ribet amat, nanti makannya gimana, buka puasanya gimana gitu. Kesimpulannya harus ya Kak ya. Harus. Yang kedua, boleh pindah topik berbeda? Boleh Pak, boleh. Terkait adat tadi, adat itu sama kekristenan, adat yang seperti apa yang bisa masuk? Semua adat itu tidak ada yang bertentangan dengan kekristenan. Adat mana coba? Contoh, sedekah laut, sedekah bumi, dan pecah telur untuk mendapatkan masuki rumah atau mobil baru atau yang semacamnya. Tradisi-tradisi seperti itu seperti apa? Pecah apa? Pecah telur, kalau kita beli mobil baru kan dipecah di depannya itu, di bannya atau di depan mobilnya telur gitu. Itu kan tradisi. Itu bukan adat. Itu bukan adat. Sebenarnya itu bukan adat. Itu adalah kepercayaan bahwa itu menolak bala. Betul nggak? Salah satunya itu. Iya. Karena kalau menolak bala itu bukan adat. Itu adalah kultus atau ritual
kepercayaan. Makanya kalau budaya ini berbeda dengan ritual-ritual animisme seperti itu. Itu kan adalah hal-hal animisme. Ya, kita mempercayai bahwa itu bisa menolak bala sebelum kita mengenal Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya, apakah kita butuh lagi ritual untuk menolak bala? Karena Kristus itu sudah menolak bala. Gitu. Jadi sebenarnya itu, kalau bisa saya bilang, itu kultus, bukan kebudayaan. Kalau kebudayaan tuh kayak apa ya? Misalnya orang merayakan pesta panen. Nah, pesta panen, mereka itu akan bersama-sama itu ke sawah, terus melakukan pembagian hasil panen. Nah, itu budaya. Itu tidak mengkultuskan. Tetapi kalau berhubungan dengan untuk melindungi diri kita dari penangkalan setan, melakukan ritual yang di luar dari konteks kekristenan, nah itu kultus. Nah, itu salah. Itu bukan kebudayaan. Tetapi lebih kepada itu kita bilang ya, keimanan. Itu udah mencakup iman. Itu bukan budaya, tetapi kepercayaan. Karena kepercayaan berbeda dengan kebudayaan. Kebudayaan itu kan adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus, turun-menurun, ya kan? Yang sifatnya itu untuk mencapai moral yang baik, gitu. Tapi apakah setiap orang itu beli mobil pecahin telur? Belum tentu. Karena ada yang tidak melakukannya, maka itu tidak disebut sebagai budaya. Karena ada orang yang beli mobil tapi tidak pecah telur. Kalau budaya itu terus turun-temurun, tidak pernah putus, dan semua harus melakukannya. Gitu. Mumpung saya ingat nih, salah satu contoh lagi, bangun rumah, terus ada di tengah-tengah rumah itu paling atas atapnya itu ada benderanya, ada daun Padi. tebu merah gitu. Itu seperti apa? Apakah itu diperuntukkan untuk keuntungan feng shui rumah itu? Kadang kan gitu kan, supaya menangkal apa gitu. Nah, Biar itu manis rezekinya gitu. nah, biar banyak hoki gitu. Padahal kan kita tahu rezeki itu dari Tuhan. Gitu. Nah, nggak semua orang juga kan melakukan itu kan. Tapi kalau itu hanya sebagai hiasan aja, ya nggak masalah gitu. Tapi itu sebagai pemberi rezeki tidak, karena itu bukan bagian dari ini. Karena itu bagian dari iman ya Pak ya. Karena Anda mengharapkan sesuatu, karena iman itu adalah harapan akan sesuatu yang belum kita lihat, ya kan? Itu adalah iman, Ibrani 11 gitu. Jadi kalau Anda melakukan seperti itu sebenarnya bukan budaya. Itu adalah iman. Itu konteksnya iman. Gitu. Konteksnya iman. Karena Anda mengharapkan sesuatu kan, ada yang Anda harapkan kan. Tergantung fokusnya ke arahnya, doanya kemana gitu. Iya, itu pasti kan Anda mengharapkan sesuatu kan dengan melakukan itu, ritual itu. Jadi ketika tak bikin itu supaya berharap rezeki saya manis atau lancar lah ya. Ada tanda bendera sama tebu merah sama pisang itu salah nggak? Atau memang kalau saya tujukan berharap sama Tuhan boleh dilakukan? Kalau kita berharapnya sama Tuhan, ada yang namanya sakramen untuk memberkati rumah. Ada itu. Ada. Jadi di dalam gereja sendiri, kalau ada orang baru punya rumah, dia diberkati oleh Tuhan. Dan Romo itu biasanya akan menggunakan air suci itu untuk melindungi rumah ini. Tetapi bukan untuk mendatangkan rezeki, tetapi untuk melindungi rumah ini supaya dari dalam rumah ini perbuatan baik itu muncul. Nah itu. Jadi tradisi-tradisi yang Anda lakukan itu sebenarnya sudah bagian dari iman, bukan dari kebudayaan. Gitu. Jadi ada banyak hal yang dikira orang iman dengan budaya itu campur baur. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak sudah percaya Kristus, percayalah rezeki itu datangnya dari Tuhan Yesus. Gitu. Tapi kalau Bapak hanya sekedar mau naruh itu aja sebagai hiasan gitu, itu tidak apa-apa. Tapi bukan untuk menolak bala atau mendatangkan rezeki. Itu.
Nah, tak ulangi, tak kasih contoh lagi. Berbicara sedekah laut, terus saya bawa kepala kerbau, tapi saya berdoanya sama Tuhan, itu gimana? Berdoa kepada Saya- Tuhan Yesus tapi Ya. bawa kepala kerbau. Ke laut, iya. Untuk apa kepala kerbau ditaruh ke laut? Berharap? Tradisinya seperti itu. Kalau tradisinya itu seperti itu tetapi tidak mengharapkan supaya laut ini tidak memberikan hasil panen yang lebih subur atau apa, ya nggak apa-apa, lakukan aja. Yang penting kita itu tidak mengkultuskan itu semua, tidak berharap dari kita memberikan kepala kerbau sehingga laut ini ditenangkan, orang-orang yang menjadi nelayan di situ ini menjadi aman damai, ya enggak, karena perlindungan itu dari Tuhan. Gitu. Berarti boleh dilakukan ya, Pak? Boleh, yang penting tidak kita harapkan melalui kita memberikan kepala kerbau Tuhan itu mendatangkan rezeki buat kita. Yang penting itu. Oke. Iya. Lebih kritis lagi nih, ini adat nih di kampung kami, kalau anak baru lahir terus ditempelin di samping kepalanya itu Alkitab. Dalam hal apa ini? Fungsinya apa? Memangnya Alkitab ini bisa nangkal setan jadi jimat? Nah itu yang Nggak jadi boleh, nggak boleh. Alkitab itu bukan jimat. bukan jampi-jampi ya. Bukan. Jadi ngapain ditaruh Alkitab di kepala? Memangnya ini bisa melindungi kita? Ini kan benda mati. Iya. Tapi masih ada yang bikin gitu. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, itu pengkultusan itu namanya. Pengkultusan gitu ya. Iya. Karena yang menyelamatkan kita atau melindungi kita itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan buku gitu. Ya, Seperti ya. itu kan jatuhnya jadi jimat. Tapi banyak kok yang bikin kayak gitu. Mungkin itu yang dibawa pada ketawa tuh. Jangan. Itu bukan bagian dari budaya, itu bukan. Merasa itu adalah bagian kekristenan, terus percaya sama Tuhan Yesus, terus Alkitab itu diletakkan di samping kepala bayi supaya terhindar dari roh-roh jahat. Mungkin kayak gitu pengalamannya. Bukan. Tidak bisa seperti itu. Oke, baiklah Mbak Agatha, cuman itu aja pertanyaan pada hari ini. Mudah-mudahan besok-besok ada pertanyaan lagi. Siap Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak kayak yang tetangga sebelah gitu. Ada tulisan-tulisan jadi penolak bala atau apapun, itu tidak seperti itu. Cair. Ya Pak, yang ngasih thank you ya Pak ya. Belum sempat di screenshot Pak. Ulang lagi Pak. Namanya jambret, jangan dong, nanti gue dijambret lagi. Thank you Pak Jembret atau apa itu? Nah itu. Nah ini ada Mike. Thank you Pak Tuan Nami gitu. Oke. Gereja apa Kak? Kalau minyak urapan gimana Kak? Minyak urapan itu kalau dilakukan. Oh iya Pak Jembret. Thank you Pak Jembret. Tuhan berkati. Jadi kalau minyak urapan itu ya memang itu harus justru itu dilakukan oleh seorang imam. Nah itu bagus. Nah itu justru ada di dalam Alkitab dikatakan dengan sakramen perminyakan ya, itu secara misteri ya, kita itu dimampukan untuk melawan roh-roh jahat. Nah itu kalau minyak urapan itu benar bagus. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.